Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, dan selamat subuh. Untuk adik-adik yang menonton video pembahasan kali ini, jadi sekarang kakak akan melanjutkan pembahasan pada materi selanjutnya ya. Kan kemarin kita sampai bab 3 ya, bab 3 TPA yaitu aljabar. Kemarin kita bahas sampai nomor 10. Jadi hari ini akan kakak lanjutkan 10 soal lagi ya untuk pembahasannya. Jadi biar kalian belajar ya. Di kelas kalian belajar, terus online-nya juga bisa kalian pelajari ulang di sini. Siapa tahu kan di kelas kalian kurang paham, jadi mau nonton yang video pembahasannya lagi. Oke. Jadi kakak lanjutkan langsung saja ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini materinya adalah materi aritmatika ya. Materinya adalah materi aritmatika. Nah, di sini katanya Harley sedang membuat kerajinan dengan menggunakan balok kayu yang disusun membentuk menara. Nah, menara itu kan bentuknya kayak gini ya. Nah, kurang lebih kan menara itu kayak gini. Jadi paling bawah itu kan paling banyak ya susunannya. Nah, menara itu kan kurang lebih kayak gini tuh. Jadi pondasinya yang paling bawah itu yang paling banyak pondasinya. Paling atas kan menara itu yang paling kecil ya. Jadi kakak tulis kayak gini. Pondasi paling banyak, maksudnya paling banyak itu adalah pondasi yang paling banyak bangunannya atau bahan-bahan bangunannya. Nah, ini yang paling sedikit pondasinya. Ya. Jadi pondasi paling sedikit. Maksudnya bahannya ya. Jadi ya kurang lebih kayak gini gambarnya. Jadi untuk yang menara ini paling atas kan biasanya U1 itu paling bawah ya, U1 atau suku pertama. Tapi karena di sini bentuknya menara, U1 atau suku pertamanya kakak tulis di paling atas ya. Jadi U1-nya paling atas karena yang paling sedikit kan ya. Terus suku terakhirnya yang paling bawah atau kakak tulis suku UN ya. Nah, gitu. Nah, ini hanya penjelasan singkat saja ya, biar kalian mudah memahaminya. Kenapa U1-nya paling atas? Ya karena bentuknya menara. Oke. Lanjut. Terus katanya tadi membentuk menara. Banyak balok kayu di setiap tingkatan membentuk barisan aritmatika. Oke. Jika banyak balok di tingkat paling atas adalah 10 buah. Terus dan 28 tingkat yang sudah dipasang membutuhkan 1148 balok kayu. Oke. Jadi katanya gini. Jika banyak balok kayu di tingkat paling atas. Nah, tingkat paling atas kan yang paling puncak ya. Jadi kan itu U1-nya. U1-nya sama dengan 10 ya. Kan tingkat yang paling atasnya 10. Dan 28 tingkat yang sudah dipasang membutuhkan 1148 kayu. Jadi menaranya itu dia ada 28 tingkat ya. Jadi ada U1, U2 sampai U28 ya. Terus katanya 28 tingkat yang sudah dipasang itu membutuhkan 1148 kayu.
ya. Jadi totalnya dari U1 sampai U28 itu totalnya adalah 1148. Nah, kalau total itu namanya apa? Deret kan ya. Jadi 1148 ini adalah deretnya atau jumlahnya dari U1 sampai U28. Kalau dilambangkan apa? S28 ya. Jadi S28-nya sama dengan 1148 ya. Terus yang ditanyakan adalah, maka banyak balok kayu pada tingkat paling bawah adalah, paling bawah tadi apa? U28. Jadi yang ditanyakan adalah U28-nya berapa? Nah, itu. Nah, berarti kita bisa pakai rumus SN kan ya. Nah, rumus SN kan ini. SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN ya. Nah, atau SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Sama aja ya. Soalnya yang nomor 2 ini kan uraiannya dari atas. Nah, jadi kita lihat di sini N-nya kan diketahui ya. N-nya berapa? 28 karena ada totalnya ada 28 tingkat. Terus A-nya ada nggak? A-nya ada. A itu kan suku pertama. Suku pertamanya berapa? 10. Nah, terus UN. Nah, UN-nya kan yang ditanyakan. Ya. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Ini bisa. N-nya tadi pakai yang 28 ya. Berarti S28 sama dengan N/2. N-nya tadi 28. Berarti 28/2 dikali A. A-nya berapa? A-nya 10 ya. Tambah UN. Berarti UN-nya tadi berapa? 28. Nah, ditanyakan tadi U28 kan ya. Nah, terus S28 kan tadi sudah tahu kita nilainya berapa? Yaitu 1148. Berarti 1148 sama dengan 28 dibagi 2 berapa? 14. Jadi 14 dikali 10 tambah U28. Nah, ini kan tinggal pindah ruas ya. Ininya 1148 sama dengan 14 kali 10 140. Ditambah 14 kali U28. Nah, tinggal dikali 14 U28. Nah, tinggal pindah ruas ya ini. 140-nya pindah ke ruas kiri, jadinya dikurang ya. Kalian hitung berapa? 1148 dikurang 140. Ya. Yaitu 1008 sama dengan 14 U28. Jadinya kan U28 sama dengan 1008 dibagi 14. Nah, nanti kalian dapat hitung ya. 1008 dibagi 14 itu berapa? Ya, hasilnya adalah 72. Jadi banyak balok kayu pada tingkat paling bawah adalah 72 ya. Atau suku ke-28-nya adalah 72. Jadi jawabannya yang A ya, adik-adik. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Ini kakak jelaskan sedetail mungkin biar kalian paham. Oke. Jadi yang nomor 11 ini materinya adalah aritmatika ya. Jadi barisannya ada, deretnya juga ada. Oke, kalau sudah akan kakak lanjutkan ke nomor 12. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham nomor 11 bisa PM kakak ya, atau tanyakan ke Kak Randy, bebas. Kakak lanjutkan lagi ke nomor 12 ya, nomor 12. Suku ke-5 dan suku ke-9 suatu barisan geometri. Nah, ini geometri udah ya, geometri. Secara berturut-turut yaitu 7 dan 5, 6, 7. Nah, jika rasio barisan tersebut positif, jadi R-nya lebih dari 0 ya.
Maka suku ke-13 dari barisan tersebut adalah, nah jadi ini udah masuk ke dalam materi geometri ya. Nah, di sini katanya suku kelima, kita tulis dulu. Berarti U5 ya. U5 sama dengan U5-nya di sini adalah 7 ya. U5-nya 7. Lalu suku ke-9 jadinya U9 sama dengan 567. Nah, kalau dalam aritmatika U5 itu kan ditulisnya apa? A tambah 4B. Kalau U9 dalam aritmatika ditulisnya apa? A plus 8B. Itu kalau dalam aritmatika ya. Nah, kalau dalam geometri dia beda nulis sukunya ya. Kalau U5 ditulisnya A R pangkat 4. Jadi pangkatnya berkurang. Ya, berkurang 1 dari yang 5 ini. Kalau U9 nulis sukunya adalah A kali R pangkat. Ya, ini kan 9 ya. Tinggal dikurang 1 pangkatnya. Jadinya A R pangkat 8. Nah, kayak gitu ya untuk penulisan sukunya. Untuk barisan geometri atau suku pada geometri ya. Oke. Jadi yang ini U5 kakak tulis AR pangkat 4 sama dengan 7. Lalu U9 kakak tulis AR pangkat 8 ya. AR pangkat 8 sama dengan 567. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-13 ya. Jadinya U13 sama dengan A kali R pangkat 12 ya. Ininya berapa? Berarti kan kita harus mencari nilai A-nya berapa. Terus rasionya berapa? Nah, cara nyari A dan rasionya gampang. Kalau misal dua suku sudah diketahui, ini kan U5 dan U9-nya kan sudah diketahui ya, yaitu 7 dan 5, 6, 7. Tinggal dibagi ya. Jadi tinggal kita tulis. Jadi cara membaginya suku besar dibagi dengan suku kecil. Jadinya U9 dibagi U5 ya. Sama dengan U9 tadi apa? U9 itu adalah AR pangkat 8 ya. Per U5. U5-nya tadi AR pangkat 4 ya. AR pangkat 4. Terus sama dengan U9 tadi nilainya berapa? 567 dibagi U5. U5-nya tadi 7 ya. Nah, jadi yang kita pakai adalah yang ini ya. Buat nyari A dan R-nya. A itu apa? A itu adalah suku pertama, sama kayak aritmatika juga ya. Kalau R itu adalah rasionya. Nah, jadi di sini A-nya bisa kita coret ya. Terus ini kan sama-sama R nih. Pembilangnya R-nya pangkat 8, penyebutnya R-nya pangkat 4. Nah, kalau variabelnya sama, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi R sama dengan pangkat 8 dikurang pangkat 4, pangkat 4 ya. Jadi R pangkat 4 di sini. Lalu kalian bagi nih. 567 dibagi 7 itu berapa? Ya. Hasilnya adalah 81. Nah, R pangkat 4 sama dengan 81. Nah, yang kita carikan R-nya ya. Nah, cara nyari R-nya gimana? Nah, kayak gini. Jadi R pangkat 4-nya tetap. 81 ini kan bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat 4, yaitu 3 pangkat 4 ya. Jadi sebisa kalian mungkin ngubah yang ruas kirinya kan pangkat 4 ya. Jadi biasanya pasti yang ruas kanan juga diubah ke dalam bentuk pangkat 4 ya. Tergantung soalnya. Kalau misal yang ruas kirinya pangkat 3, nanti untuk yang ruas kanan juga pasti diubah ke dalam bentuk pangkat 3 ya. Nah, terus kan ini udah sama-sama pangkat 4. Jadi pangkat 4-nya bisa dicoret. Jadinya kakak tulis R sama dengan 3. Jadi rasionya sama dengan 3. Terus cara nyari A-nya gimana? Ya,
tinggal substitusikan ke U5 atau U9 ya. Kita pakai U5 aja ya. Tadi U5 sama dengan 7 kan. Nah terus U5 tadi kalau dalam penulisan sukunya A R pangkat 4 ya, sama dengan 7. Jadi A dikali R pangkat 4, R ini tadi berapa? 3 ya, jadinya kita tulis 3 pangkat 4 sama dengan 7. Jadi A sama dengan 7 dibagi 3 pangkat 4. Atau 7 per 3 pangkat 4 berapa? 81. Nah A nya 7 per 81, R nya sama dengan 3. Nah tinggal masukkan ke U13. Nah, tadi kan A nya kita dapat ya. A nya tadi kita dapat 7 per 81. R nya kita dapat tadi 3. Nah ya udah tinggal masukkan ke sini, ke A kali R pangkat 12. Berarti U13 sama dengan A nya tadi 7 per 81 dikali R pangkat 12. R nya tadi berapa? 3 ya. Jadinya 3 pangkat 12. Nah. Terus kan ini bisa kakak ubah gini kan ya. Jadi U13 sama dengan 7 per 81 itu kan sama saja dengan 3 pangkat 4. Nah dikali 3 pangkat 12 kakak ubah gini bisa kan ya. 3 pangkat 4 dalam kurung kayak gini. Nah jadinya kayak gitu, bisa ya. Jadinya seperti ini sama dengan 7 pangkat 3 per 4 dikali nah ini kan 3 pangkat 4 nya ada pangkat 3, jadinya kalau sini 3 pangkat 4 3 pangkat 4 sebentar, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, soalnya kan di sini 3 pangkat 4-nya pangkat 3 lagi, jadinya kan muncul 3 kali perkaliannya ya. Jadi ini kan bisa kita coret nih. Nah, ini kita coret. Jadinya sisa 7 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Ini 7 dikali 3 pangkat 4 kan 81 ya. 81 dikali 81. Nah, lalu kalian lihat di opsi jawaban. Nah, di opsi jawaban satuannya kan beda semua nih. 2, 5, 4, 7, 9. Nah, kalau satuannya beda semua, tinggal kalian kali satuannya juga. Jadi 7 kali 1 kan 7 ya. Kali 1 lagi 7. Jadi yang ini satuannya 7 juga. Ya, satuannya 7. Nah, kalian cari opsi jawaban yang satuannya 7 yang mana ya. Jawabannya yang satuannya yang 7 itu yang opsi D. Nah, tapi sambil kalian cek ya benar atau salahnya. Nah. Tapi ini hanya berlaku untuk yang opsi jawabannya satuannya beda semua. Kalau satuannya ada yang sama ya kita hitung secara manual ya adik-adik. Oke, semoga paham untuk nomor 12. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 13 ya. 13. Nah, ini materinya geometri lagi. Diketahui suatu barisan geometri dengan U1. Nah, U1-nya X pangkat 3 per 8. U2-nya X pangkat setengah atau X pangkat 1 per 2. Yang ditanyakan suku ke-6 barisan tersebut. Nah, cara pengerjaannya sama kayak nomor 12 tadi ya. Suku ke-6 berarti yang ditanyakan U6 ya. U6 berarti kan A kali R pangkat 5. Jadinya kita tinggal cari A-nya berapa, R-nya berapa ya. Nanti tinggal substitusi ke U6.
A-nya kan kita sudah dapat nih. Ini kan A itu kan sama saja dengan U1. Jadinya A-nya sama dengan X pangkat 3/8. Nah, cari rasionya gimana? Sama kayak tadi ya. Tinggal dibagi suku gede dibagi dengan suku kecil. Jadinya kan U2 dibagi U1. U2-nya berapa? Ya. U2-nya X pangkat 1/2 dibagi U1. U1-nya apa? X pangkat 3/8. Ya. Jadinya gimana? Ya, tinggal kalian bagi ya. Oh ya, kakak lupa. Di sini tadi U2-nya U2 itu kalau ditulis apa? Dalam suku. A kali R ya. A kali R pangkat 1 dibagi U1. U1 itu kan A ya. Jadinya A di sini. Nah, yang kita pakai yang ini. Nah, gitu. Terus yang ruas kanannya A-nya bisa dicoret ya. Jadinya ini habis, sisa R. R pangkat 1 kan kalau ditulis ya tetap R ya. Nah, terus yang ruas kirinya variabelnya sama, pangkatnya beda. Kalau dalam pembagian pangkatnya dikurang ya. Jadinya X pangkat setengah dikurang 3/8. Nah, setengah dikurang 3/8 berapa? Ya tinggal disamakan penyebutnya ya. Kakak harap untuk pecahan kalian bisa ngitungnya. Jadinya X pangkat. Nah, ini kan setengah dikurang 3/8. Ya, tinggal samakan penyebutnya ya. Jadi yang 1/2 kita kali dengan 4/4. Jadinya 4/8 dikurang 3/8. Jadinya berapa? 1/8. Ya. Jadi untuk pecahan kakak nggak perlu penjelasan, nggak perlu ngejelasin lagi karena itu materi SD ya. Jadinya X-nya adalah X pangkat 1/8. Ya. Nah, R-nya sudah dapat. A-nya juga sudah dapat. Tinggal kita substitusikan ke yang U6 tadi ya. U6. Nah, U6 tadi sama dengan A kali R pangkat 5. A-nya tadi X pangkat 3/8. Jadinya X di sini. X pangkat 3/8 dikali R pangkat 5. R-nya tadi kita dapat X pangkat 1/8 ya. Jadinya di sini X pangkat 1/8 pangkat 5. Jadinya di sini X pangkat 3/8. Nah, kalau pangkat di sini, kalau pangkat ketemu, kalau pangkat dalam kurung ada pangkat lagi, itu pangkatnya dikalikan ya. Jadi 1/8 dikali 5 berapa? 5/8. Nah gini. Nah terus karena variabelnya sama, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Jadinya X pangkat 3/8 ditambah 5/8. Tinggal ditambah penyebutnya, tinggal ditambah pangkatnya ya. Ini X pangkat, ini kan penyebutnya sama-sama 8 nih. Ya tinggal dijumlahkan. Jadinya 3 tambah 5, 8 ya. Jadinya 8/8. Jadinya kan pangkatnya bisa dicoret nih. Sisa X pangkat 1 atau X ya. Nah, jadi U6-nya sama dengan X. Jawabannya yang E berarti ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga paham adik-adik untuk nomor 13 ya. Seperti itu. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ke nomor 14 ya. Nah, di sini diketahui jumlah ya. Nah, jumlah deret geometri tak hingga. Nah, ini lambangnya adalah S tak hingga. Nah, diketahui jumlah deret geometri tak hingga adalah 4x. Jadi S tak hingganya adalah 4x ya. Jika X lebih dari 0 atau X-nya positif, maka nilai X yang memenuhi adalah, yang ditanyakan adalah nilai X-nya ya. Nah,
tinggal kalian gunakan rumus S hingga. Rumus S hingga apa? Ada di bab 3 ya, rumus S hingga. S hingga itu rumusnya adalah A per 1 kurang R. Nah, tinggal kalian masukkan ke rumusnya ya. S hingganya ada kan ya? S hingganya yaitu 4X. A-nya berapa? A itu kan U1 ya. U1-nya apa? U1-nya adalah X. Nah, terus rasionya berapa rasionya? Nah, rasio itu kan sudah kakak jelaskan tadi. Suku besar dibagi dengan suku kecil. Nah, kita pakai yang ini aja. U2 dibagi U1. Nah, U2 dibagi U1. U2-nya berapa? U2-nya kan ini ya, X pangkat 0. X pangkat 0 dibagi U1. U1-nya adalah X. Nah, gimana itu cara pengurangannya? Nah, yang bagian pembilang kan pangkatnya 0, yang bagian penyebut pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, sama kayak tadi, tinggal kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. Kalau variabelnya sama. 0 kurang 1 berapa? 0 kurang 1 min 1 ya hasilnya. Jadinya X pangkat min 1. Atau kalau kakak tulis X pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per X ya. Jadi mau kalian tulis X pangkat min 1 boleh, mau kalian tulis 1 per X juga boleh. Nah, berarti tinggal dimasukkan ya ke sini. Nah, S hingganya tadi 4X ya. Jadinya 4X sama dengan A. A-nya tadi X dibagi 1 dikurang 1 per X ya. Nah, biar enak kalian kerjakan dulu yang bagian 1 kurang 1 per X-nya. Nah, 1 dikurang 1 per X itu sama saja dengan, nah tinggal kalian kalikan ya. X kali 1 X. Jadinya nggak tulis X ya. X kali 1 X. Terus dikurang dengan 1. Jadinya X kurang 1 per X. Nah gitu ya. Jadinya dikali dulu baru dikurang. Jadinya 1 dikurang 1 per X hasilnya X min 1 per X. Nah jadinya kakak tulis gini. 4X sama dengan X dibagi tadi hasilnya X min 1 per X. X min 1 per X. Nah itu bagian penyebutnya ya. Ini bagian penyebut. Kita pindah ke ruas kiri. Jadinya 4X dikali X min 1 per X sama dengan X ya. Oke, ini sambil kakak coret ya. Kakak hapus yang sudah tidak kita gunakan lagi. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita coret ya X-nya ini. Nah, ini X-nya kita coret. Jadinya sisa 4 dikali X min 1 sama dengan X ya. Ini kan tinggal dikalikan ke dalam nih. 4 kali X, 4X. Terus 4 dikali min 1 min 4 sama dengan X. Nah, tinggal pindah ruas. X-nya ke ruas kiri. Jadinya 4X dikurang X sama dengan 4 ya. Nah, min 4-nya kan pindah ke ruas kanan jadinya positif. 4X dikurang X 3X ya, jadinya 3X sama dengan 4. Jadinya X sama dengan 4 per 3. Jadi nilai X-nya adalah 4 per 3. Jawabannya yang A ya. Nah gitu. Semoga adik-adik paham untuk nomor 14 ya. Kalau misal ada yang kurang jelas atau kurang paham sampai nomor 14, jangan lupa bisa ditanyakan ke Tentor TPA ya. Bisa ke kakak, Kak Lutfi atau ke Kak Randy. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi ke nomor 15 ya. Nomor 15 ini materinya geometri ya, sudah jelas di sini.
geometri. Nah, di sini Kakak coret-coretnya bukan di sini ya, nanti di coretan yang baru. Di sini katanya diketahui suku pertama, ketiga dan kelima. Jadi ada U1, U3 dan U5 secara berturut-turut adalah K-7, terus 4 dan K plus 8. Oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui ya di sini. Oke, tadi yang diketahui U1, terus U3 dan U5 ya. U1-nya tadi K-7 ya, U1-nya K-7, U3-nya 4 dan U5-nya di sini K plus 8 ya, K plus 8. Terus katanya jika K adalah bilangan real positif, maka nilai K yang memenuhi adalah, nah kalau ada soal seperti ini ya, U1, U3 dan U5-nya diketahui, itu kita gampang aja nyari nilai K-nya. Pakai apa? Pakai rasio. Nah, rasio itu kan bisa U2 per U1, terus bisa U3 per U2, U4 per U3 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa pakai kan di sini ada U1, ada U3 sama U5. Jadi kita buat jadi beberapa persamaan ya. Dari U1 dulu. U1 itu kan kalau dalam geometri ditulisnya A ya. Sama kayak aritmatika juga, suku pertamanya itu adalah A. Jadi U1-nya sama dengan A, berarti A sama dengan K-7 ya. Ini A. Nah, yang kita pakai ininya ya. Terus U3 itu kan kalau ditulisnya A kali R pangkat 2 ya. Jadi kalau di sininya 3, R-nya pangkatnya berkurang 1 dari yang 3 ini, sama dengan 4 tadi. Oke. Terus U5. Nah, U5 sama dengan, U5 itu kan berarti A kali R pangkat 4 sama dengan K plus 8. Nah, yang kita pakai yang kakak kotakin ya. Nah, kakak kotakin ini. Terus kita pakai rasio. Ini kan dari U1, U3, U5 bisa kita buat jadi 2 rasio. Jadi rasio yang pertama bisa U3 per U1. Terus rasio yang kedua ya. Rasio yang kedua bisa kita buat U5 per U3 ya. Nah, dari sini bisa kita lanjut dulu untuk yang rasio yang pertama. Rasio yang pertama apa? U3. U3 tadi apa? AR pangkat 2. Jadi AR pangkat 2 per U1. U1 tadi apa? A ya. Sama dengan tadi U3 nilainya adalah 4 ya. U3 nilainya adalah 4. Terus U1. Nah, U1 di sini nilainya adalah K-7 ya. Jadi yang kita pakai yang ini. Oke. Nah, di sini dapat kalian lihat A-nya bisa kakak coret ya di sini. Nah, di sini sisa R kuadrat sama dengan 4 per K-7 ya gitu. Terus nah ini kita tulis jadi persamaan 1 dulu. Nah, jadi ini agak panjang ya. Kenapa agak panjang? Karena kakak mau merincikan biar kalian paham. Terus yang ini lagi U5. U5 itu kan AR pangkat 4 per U3. U3 itu AR pangkat 2. Nah, sama dengan, nah di sini U5 tadi nilainya adalah K plus 8. Terus U3 nilainya adalah 4
ya. Nah, ini yang kita pakai. Terus di sini kan A-nya bisa kita coret di sini. A-nya bisa kita coret, terus di sini kan R-nya pangkat 4, yang bagian penyebutnya R-nya pangkat 2. Kalau dalam pembagian pangkatnya dikurang, jadinya 4 dikurang 2, 2 ya. Jadinya menjadi R pangkat 2 sama dengan K plus 8 per 4. Nah, jadi ini menjadi persamaan 2. Nah, jadi di sini ada persamaan 1, ada persamaan 2. Nah, bisa kalian lihat kan di sini ada nilai yang sama. Nilai yang samanya apa? Ya, nilai yang samanya adalah R kuadratnya, ya. Jadi karena R kuadratnya sama, berarti kan R kuadrat di sini kan yang ruas kirinya ya. Jadi ruas kirinya sama-sama R kuadrat. Berarti kan kalau ruas kirinya sama, ruas kanannya juga sama kan di sini. Nah, jadi kakak tulis karena ruas kirinya sama-sama R kuadrat, jadi ruas kanannya juga sama-sama bernilai sama ya maksudnya. Jadi ruas kanannya juga bernilai sama. Jadi kakak tulis gini. 4 per K-7 sama dengan K plus 8 per 4 ya. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya. Jadi bisa kita kali silang kayak gini. Jadinya 4 kali 4 sama dengan K plus 8 dikali K min 7. Nah, jadi sininya 16 sama dengan, nah dikali ini K kali K, K kuadrat. K dikali min 7, min 7K. Terus 8 kali K plus 8K. Terus 8 kali min 7 min 5, 6. Nah, terus yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan biar jadi persamaan kuadrat ya. Jadinya 0 sama dengan K kuadrat min min 7K plus 8K min 56 dikurang 16. Dikurang 16 ya, karena sini kan 16-nya positif, pindah ruas jadinya negatif. Nah, setelah itu kalian operasikan yang bisa dioperasikan ya. Yang bisa dioperasikan itu yang min 7K dan 8K ya. Jadi min 7 tambah 8. Nah, min 7 tambah 8 itu kan 1 ya, jadinya plus K. Terus min 56 dikurang 16, jadinya kan ditambah ya, tapi hasilnya negatif. Berapa? 56 tambah 16 itu 72 ya, negatif 72 ya. Negatif 72. Oke, kakak lanjutkan lagi di sini. Kalau sudah seperti ini kan bentuk persamaan kuadrat ya ini. Nah, kakak tulis dulu seperti ini, K kuadrat plus K min 72 sama dengan 0. Nah, ini kan kita faktorkan ya jadinya. Jadi di sini karena K kuadrat jadinya di sini K, di sini K. Terus di sini kan min 72 ya. Jadi kalau dikali itu hasilnya min 72, kalau dijumlahkan hasilnya ini ya, plus 1. Ya, kan K itu kan berarti 1K. Jadi bilangannya apa? Kalau dikali hasilnya min 72, kalau dijumlahkan hasilnya plus 1. Yaitu 9 dan negatif 8. Kenapa? 9 dikali min 8 kan min 72 ya. Terus 9 tambah min 8 itu positif 1. Jadi di sini kakak tulis plus 9, di sininya min 8. Berarti yang ini nilai K-nya sama dengan negatif 9, terus yang ini nilainya K sama dengan 8. Terus kan di soal tadi diminta nilai K-nya bernilai positif kan ya, di soal tadi. Nilai K ya. Jika K adalah bilangan real positif, jadi nilai K-nya kita ambil yang positif. Yang positif yang mana yang positif? Yang positif adalah yang K sama dengan 8 ya. Untuk yang K sama dengan negatif 9 ini kan negatif kan ya. Jadi ini TM. TM itu apa? Tidak memenuhi ya. Tidak
memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya yang K sama dengan 8 di sini. Oke, semoga kalian paham apa yang kakak jelaskan di sini. Jadi nilainya adalah K sama dengan 8. Jawabannya yang C ya. Oke, adik-adik semoga paham. Ingat kalau misal ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa kalian tanyakan ke kakak ya. Via WA atau bisa datengin kakak langsung di SS ya. Oke. Terus tadi coretannya ini bisa kalian catat. Ya, tadi dari sini. Jadi bisa kalian pause untuk catatannya di sini. Jadi sini kakak pelan-pelan ya. Geser ke bawahnya biar bisa kalian catat. Oke, seperti itu ya adik-adik untuk nomor berapa tadi? Nomor 14 ya. Untuk nomor 15. Baik, kita lanjutkan lagi ke nomor 16 ya. Nomor 16, suatu tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk suatu barisan geometri ya. Jika panjang tali terpendek adalah 2 cm, jadi kita anggap 2 cm ini adalah panjang tali terpendeknya ya, atau U1, yaitu 2 atau A ya. A itu kan suku pertama. Terus dan panjang tali terpanjang ya, dan panjang tali terpanjang adalah 64 cm. Nah, jadi ini apa? Ini adalah U6-nya. Karena kan tadi terbagi menjadi 6 bagian. Ada U1, U2, U3, U4, U5 dan U6 di sini. Jadi di sini U6-nya ya. U6-nya itu 64. Atau kalau ditulis itu U6 ya, U6 itu kan AR pangkat 5. Jadi AR pangkat 5-nya sama dengan 64. Oke. Terus katanya tadi maka panjang tali semula. Nah, kalau misal ditanyakan panjang tali semula atau yang ada semulanya lah kata-katanya, berarti itu yang dicari adalah S-nya ya, atau deretnya. Nah, jadi karena tadi dibagi menjadi 6 bagian, maka yang kita cari adalah S6 ya. Nah, di sini kita cari dulu nilai A dan R-nya ya. A-nya kan tadi sudah ada ya, nilai A-nya 2. Terus yang kita cari adalah nilai R-nya lagi. Nah, kan di sini yang diketahui adalah U6 dan U1. Kita bisa pakai rasio ya. Jadi bisa kita pakai rasio U6 per U1. U6 tadi kan R pangkat 5. Kalau U1 itu kan A ya. Sama dengan U6 tadi nilainya 64. Terus U1 atau A tadi kan nilainya 2 ya. Jadi yang kita pakai yang kakak kotakin ini. Nah, di sini A-nya bisa kita coret kan ya. A-nya bisa kita coret. Jadinya sisa R pangkat 5. Terus 64 bagi 2 kan 32 ya. Jadi kakak lanjut di sini tulis R pangkat 5 sama dengan 32. Nah, di sini biar kita dapat R-nya ya. 32-nya kita ubah juga ke dalam bentuk pangkat. 32 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. Bisa kalian cek sendiri. Jadi karena sama-sama pangkat 5,
pangkat 5-nya bisa kita coret ya. Jadi kakak dapat R-nya sama dengan 2. Terus A-nya tadi sama dengan 2 juga. Nah, kita bisa kan mencari nilai S6-nya, S6. Berarti N-nya sama dengan 6 ya. Oke. Jadi di sini kan R-nya lebih dari 1 ya. Di sini karena R-nya sama dengan 2 berarti di sini R-nya lebih dari 1. Soalnya kan untuk rumus S atau rumus deret pada geometri itu ada 2. Untuk yang R lebih dari 1 dan R kurang dari 1. Nah, bisa kalian lihat di catatan rumusnya, rumus deret geometri untuk yang R-nya lebih dari 1. Kita cari dulu tadi di sini ya. Nah, ini yang kakak lingkarin ini ya. Nah, ini untuk R lebih dari 1 berlaku yang ini. Nah, A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Tadi kan S-nya 6 ya. Bukan, maksudnya N-nya tadi 6 ya. Jadi S6 sama dengan A. A-nya tadi bernilai 2. 2 kali R. R-nya tadi kita dapat 2 juga ya. 2 pangkat N. N-nya tadi 6. 2 pangkat 6 dikurang 1 per R kurang 1. R-nya tadi 2. Berarti 2 kurang 1. Jadinya S6 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 5 kan tadi 32 ya. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurang 1 ya, dikurang 1 per 2 kurang 1 1 ya. Jadinya kan di sini 2 dikali 64 kurang 1 6 5. Ya, dibagi 1 kan tetap 2 kali 6 5 ya. Jadinya S6 sama dengan 2 dikali 6 5. Berapa? 2 kali 6 5 130. Nah, jadi hasilnya 130 ya. Jadi panjang tali semulanya adalah 130 cm. Nah, kita lihat di opsi jawaban ada enggak 130. Jadi nomor 16 ya. Panjang tali semula. Maaf adik-adik, kakak di sini ada kesalahan ya. Maaf. Di sini kakak salahnya kurang teliti di bagian 64 dikurang 1 ya. Kok jadi 65 ya. 64 kurang 1 itu 63. Jadinya kan di sini 2 kali 63. 2 kali 63 berapa? 126. Pantesan tadi kakak nggak dapat jawabannya ya. Nah, berarti jawabannya 126 ya. 126. Jawabannya yang C. Nah, begitu caranya. Jadi caranya yang pertama yang ini ya. Nih yang kakak batasin ini. Terus tadi yang mencari S6-nya ada di bagian materi. Di sini. Nah, nih. Yang kakak batasin ini. Ya. Bisa kalian pause kalau mau mencatat. Dan jangan lupa kalau misal kurang paham atau ada yang masih bingung bisa tanyakan ke kakak atau ke Kak Randy ya, bisa online atau offline. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17 ya. Nomor 17 di sini nilai X. Nilai X positif yang memenuhi persamaan ini sama dengan ini adalah, nah ini kan bentuknya geometri ya, karena kan di sininya dikali setengah terus kan ya, dikali setengah, setengah kali setengah kan setengah pangkat 2, terus kali setengah lagi kan setengah pangkat 3 dan seterusnya.
Berarti kan dikali setengah di sini adalah itu rasionya ya. Jadi rasionya itu setengah. Jadi kalau pakai rasio berarti kan ini sudah dapat dipastikan ini adalah deret geometri ya. Kenapa deret? Karena kan di sini ditambah ya. Sampai menghasilkan 511 per 512. Jadi di sini kita ketahui ya, rasionya sama dengan 1/2, terus A-nya sama dengan setengah ya, suku pertamanya yang ini. Nah, itu nilai A-nya. Berarti kita bisa pakai bisa pakai rumus deret geometri ya, tapi dengan rasio kurang dari 1. Kenapa dengan rasio kurang dari 1? Karena di sini R-nya kan setengah ya. Setengah itu kan 0,5 dan 0,5 itu kurang dari 1. Ya, begitu. Jadi bisa kalian lihat di materi di atasnya untuk yang SN geometri, untuk yang deret geometri, untuk yang rasionya kurang dari 1. Ada di sini ya. Nah, jadi pakai yang ini. Tinggal dibalik aja ya, tinggal dibalik aja di sini. Nah, bedanya cuman di 1 dan R pangkat N. Oke, nah gitu ya. Jadi rumusnya SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Jadi pakai rumus yang ini ya, yang kakak tanda centang itu. Jadi kakak kerjakan di sini aja. Oke. Jadi rumus SN-nya sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, SN-nya mana Kak? SN-nya kan yang ini. Nah, itu SN-nya kan. SN-nya 511 per 512. Jadi kakak tulis di sini 511 per 512 sama dengan A-nya tadi apa? Setengah ya. Setengah dikali 1 dikurang R pangkat N. R-nya tadi berapa? Setengah juga. Setengah pangkat N. Ya, setengah pangkat N. Dibagi 1 dikurang R. Atau 1 dikurang setengah ya. Nah. Terus ini kakak lanjutkan di coretan selanjutnya ya. Jadi tadi sampai 511 per 512 sama dengan setengah dikali setengah. Oh salah. Setengah dikali 1 kurang setengah. Satu dikurang setengah pangkat N per 1 dikurang setengah. Nah gitu ya. Jadi kakak tulis lagi 511 per 512 sama dengan, nah ini kan bisa dikali ke dalam kan ya. Ini dikali ke dalam, jadinya setengah kali 1 kan setengah ya. Setengah dikurang setengah kali setengah pangkat N. Jadi kita tulis gini aja dulu, setengah kali setengah pangkat N per 1 kurang setengah berapa? 1 kurang setengah kan jadinya setengah ya. Nah terus di sini kakak lanjut lagi 511 per 512. Oh atau gini aja biar lebih enak ya, kakak coret dulu. Jadi untuk yang bagian pembilang yang ada setengahnya itu
tidak usah kita kali ke dalam ya, yang ini. Nah, itu nggak usah kita kali ke dalam, tetap bentuknya setengah dikali 1 dikurang setengah pangkat N per yang bawahnya tadi kita kurang ya, 1 kurang setengah itu setengah. Biar setengahnya bisa kita coret. Nah, gitu. Jadinya 511 per 512 sama dengan, jadinya kan kurungnya bisa kita buka. 1 dikurang setengah pangkat N. Nah, lalu yang setengah pangkat N-nya kakak pindahkan ke ruas kiri. Jadinya dari yang negatif menjadi positif ya. Jadinya setengah pangkat N sama dengan 1. Terus yang 511 per 512 nya pindah ke ruas kiri ya, ke ruas kanan ya, jadinya dikurang 511 per 512, jadinya setengah pangkat N sama dengan, nah, dikali dulu 512 dikali 1 berapa, 512. Jadinya kakak tulis 512 dikurang 511 per 512. Nah, gitu ya, buat menyamakan penyebutnya. Jadinya di sini setengah pangkat N sama dengan 512 dikurang 511 itu berapa? 1. Ya, jadinya 1 per 512. Nah, kalian lihat di ruas kirinya ini. Yang di ruas kirinya ini kan bentuknya 1/2. Berarti 512 ini kita ubah ke dalam bentuk 2 juga ya bawahnya. Jadinya 2 pangkat berapa yang menghasilkan 512? Berapa? 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9 itu 512. Jadinya setengah pangkat N. Karena atasnya 1 ya. Ini kan 1 ya. 1. Kalau 1 pangkat 9 kan tetap 1 pangkat 9 juga kan. Nah, kenapa kakak buat jadi pangkat 9 juga atasnya? Karena 1 pangkat 9 ya 1 kali 1 kali 1 seterusnya tetap 1 juga. Biar nanti bisa kakak keluarkan pangkat 9-nya. Jadi karena atas bawahnya pangkat 9, pangkat 9-nya kakak keluarkan seperti ini. Nah, sama kan ya? Jadinya yang satunya setengah pangkat N, yang satunya setengah pangkat 9. Nah, karena di sini sudah sama-sama setengah, setengahnya bisa kita coret. Jadinya kita dapat N sama dengan 9. Ya. N sama dengan 9. Nah, kita dapat di sini N-nya sama dengan 9. Berarti di sini yang suku terakhirnya kan setengah pangkat X ya. Jadi kakak tulis suku terakhirnya itu U9. U9 itu sama dengan setengah pangkat X. Nah, gitu kakak tulis ya. Jadi kakak tulis U9-nya sama dengan setengah pangkat X ya. Jadi kakak ulang, karena N-nya sama dengan 9, berarti kan suku terakhirnya yang ini yang kakak lingkarin itu adalah suku terakhirnya. Suku terakhirnya berarti U9. Nah, berarti U9-nya sama dengan setengah pangkat X. Ya. Terus kita cari nilai X-nya gimana? Nah, U9 itu kan sama saja dengan A dikali R pangkat 8. Sama dengan setengah pangkat X. Nah, A-nya tadi berapa A-nya? A-nya tadi setengah ya. A-nya setengah. Rasionya tadi berapa rasionya? Rasionya adalah setengah juga. Jadinya setengah pangkat 8. Sama dengan setengah pangkat X. Nah, lihat. Di sini kan setengahnya pangkat 1 ya. Yang di sini setengahnya pangkat 8. Kalau dalam perkalian pangkatnya ditambah ya. Kalau angkanya atau variabelnya sama. Ini angkanya sama-sama setengah. Karena dalam perkalian pangkatnya tinggal ditambah. Jadinya ini kan pangkatnya 1. Ini pangkatnya 8. Tinggal 1 tambah 8 berapa? 9. Jadinya kakak tulis setengah pangkat 9 sama dengan setengah pangkat X. Nah, sudah sama-sama setengah kan ya? Bisa kita coret. Jadinya 9 sama dengan X. Atau nilai X-nya sama dengan 9. Nah, gitu ya. Jadi kakak jelaskan secara lebih rinci. Nah, padahal sampai sini juga bisa jawabannya. Tapi biar kalian lebih paham lagi kenapa jawabannya 9 ya kakak buat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, ke nomor 18.
Nah, nomor 18 ini bisa kita kerjakan secara cepat ya. Domain. Nah, domain itu artinya adalah daerah asal ya, daerah asal. Nah, daerah asal itu dia selalu di sebelah kiri. Nah, ini kan sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi daerah asalnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, gitu. Kalau 6, 5, nih kakak tulis ya. Kalau 6, 5, 7, terus 0, terus 1. Nah, itu adalah namanya daerah lawan ya. Itu namanya daerah lawan. Nah, gitu. Jadi nomor 18 jawabannya D atau 1, 2, 3, 4, 5. Daerah lawan ya, yang 6, 5, 7, 0, 1. Tapi kalau dalam himpunan ditulisnya dalam berurutan ya, 0, 1, 5, 6, 7. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 19 ya. Ke nomor 19 di sini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah F13. Nah, di sini diketahui F fungsi dalam kurung F 3x min 5 sama dengan 2x kuadrat min 5x min 11. Maka hasil dari F13 adalah, berarti kan yang di 3x min 5-nya ini kita ganti dengan 13 kan ya. Jadinya kakak tulis di sini yang 3x min 5-nya sama dengan 13. Nah, ini untuk yang ruas kiri ya. Ini untuk yang ruas kiri. Jadinya nanti 3x min 5-nya kita ganti dengan 13 ya. Terus untuk yang ruas kanan kita cari nilai x-nya. Tadi kan 3x min 5 sama dengan 13. Berarti 3x sama dengan 18 kan ya. 13 tambah 5 nih, pindah ruas. Berarti x sama dengan 18 bagi 3. Berapa 18 bagi 3? Itu 6. Nah, kita dapat x-nya sama dengan 6. X sama dengan 6 ini untuk yang ruas kiri ya. Ini untuk yang ruas kiri. Nah, kalau sudah dapat untuk yang bukan ruas kiri ya. Maksudnya adalah untuk yang ruas kanan. Nah, kalau sudah, kita substitusi tadi. Tadi kan F dalam kurung 3x min 5 ya. 3x min 5 tadi kita ganti dengan 13. Jadinya F13 sama dengan 2 kali x kuadrat. X-nya kita ganti dengan 6 tadi ya. Nah, nih. X-nya kita ganti dengan 6. Jadinya 2 kali 6 kuadrat dikurang 5 kali x. X-nya tadi 6. Dikurang 11. Jadinya 2 kali 6 kuadrat itu 36 ya. Dikurang 5 kali 6. 30 dikurang 11. Jadinya 2 kali 36 berapa? 72. Dikurang 30 dikurang 11 ya. Nah, kalian cari berapa itu? 72 dikurang 30. 72 dikurang 30 dikurang 11. Hasilnya adalah 31. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Jadi nomor 19 sangat mudah di sini ya. Nah, jadi kakak ulang. Kalau misal bentuk soalnya seperti ini bisa kita pakai permisalan ya tadi. Kan yang diketahui F 3x min 5 sama dengan 2x kuadrat min 5x min 11. Jadi kita misalkan aja yang 3x min 5 itu kita misalkan dengan 13 ya. Jadinya kan 3x min 5-nya kita ganti dengan 13. Jadinya kita tulis F13. Nah, ini ya. Jadinya kan 3x min 5 sama dengan 13 itu adalah yang ruas kirinya. Terus untuk yang ruas kanan berarti kan yang kita ganti adalah nilai x-nya. Karena yang kita ganti nilai x berarti kita cari dulu nilai x-nya. Tadi kan 3x min 5 sama dengan 13. Nah, kalian cari dengan pindah ruas, jadinya dapatnya tadi x sama dengan 6. Jadi nanti x kuadrat ya, ini kan x kuadrat sama x-nya kalian ganti dengan 6.
Jadinya kan 2 kali 6 kuadrat dikurang 5 kali 6 dikurang 11. Nah, dapatnya nanti 31. Jawabannya yang B. Nah, semoga paham ya adik-adik. Lanjut lagi kita ke nomor 20. Soal terakhir. Nah, nanti selanjutnya nyusul lagi ya yang 21 sampai 30. Sini, nah kurang lebih sama kayak nomor 19 tadi, tapi ini tinggal substitusi ya. Nah, di sini fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 5. Yang ditanyakan adalah a kuadrat plus 1 ya. A kuadrat plus 1. Berarti kan nanti kan tadi nilai fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 5. Jadi nanti tinggal kita ganti x-nya. Nah, ya. Kita ganti x-nya dengan a kuadrat plus 1. Jadinya kan kakak tulis gini ya. F sebentar. Punya kakak lagi nggak bisa ini. Jadinya F. Tadi x-nya kita ganti dengan a kuadrat plus 1 ya. Fx. X-nya kita ganti dengan a kuadrat plus 1 sama dengan 3 kali x kuadrat, berarti 3 dikali a kuadrat plus 1 pangkat 2 karena x-nya di sini pangkat 2 ya. Plus 2 kali x. X-nya tadi a kuadrat plus 1 dikurang 5. Nah, ini sama dengan 3 dikali, nah kalian cari a kuadrat plus 1 pangkat 2 itu berapa ya. Kalau kalian bingung, kita cari sama-sama aja. A kuadrat plus 1 pangkat 2 itu kan sama saja dengan a kuadrat plus 1 dikali a kuadrat plus 1. Nah, kali aja. Perkalian aljabar biasa yang pelangi itu loh. A kuadrat kali a kuadrat. Oke, sebentar. Pulpen kakak nggak mau lagi. Ya. A kuadrat kali a kuadrat a pangkat 4. Ya. Terus a kuadrat kali 1 plus a kuadrat. Terus 1 kali a kuadrat ya. Terus 1 kali 1 1. Jadinya a pangkat 4 plus a kuadrat tambah a kuadrat 2a kuadrat tambah 1. Nah, jadinya gitu ya. Jadinya kakak ubah yang a kuadrat plus 1 kuadrat itu menjadi 3 dikali a pangkat 4 plus 2a kuadrat plus 1 tambah. Nah, kalau yang 2 kali a kuadrat plus 1 nya tinggal dikali 1 ya. 2 kali a kuadrat 2a kuadrat plus 2 kali 1 2 ya, plus 2 dikurang 5. Nah, oke, ini kakak hapus dulu. Tinggal kita uraikan. Jadinya di sini kita kali satu-satu ya. 3 kali a pangkat 4, 3a pangkat 4. 3 kali 2a kuadrat plus 6a kuadrat plus 3 kali 1, 3 ya. Plus 2a kuadrat, 2 dikurang 5, negatif 3. Nah, kita susun. Yang a pangkat 4-nya tetap ya. Jadinya tetap 3a pangkat 4. Nah, ini kan ada yang sama ya variabelnya, 6a kuadrat dan 2a kuadrat. 6 tambah 2, 8. Jadinya plus 8a kuadrat. Terus 3 kurang 3 habis ya. Jadinya 0. Jadinya sisa 3a pangkat 4 plus 8a kuadrat. Jadi jawabannya yang C ya berarti. Oke. Nah, jadi sampai nomor 20 dulu adik-adik untuk pembahasan kali ini. Nanti selanjutnya pembahasan berikutnya akan kakak upload lagi ya. Jadi kalian bisa belajar pelan-pelan. Kalau misal ada yang mau ditanyakan dari nomor 11 sampai 20 ya, karena masih belum paham kakak jelaskan lewat video, bisa kalian tanyakan via online ya atau WhatsApp. Bisa ke kakak Lutfi atau ke Kak Randy. Atau kalau mau bertanya secara offline atau langsung ke SS bisa
langsung datengin kakak di SS ya, sebelum bimbingan atau setelah bimbingan, atau di hari selain hari bimbingan juga bisa ya. Jadi bisa ke Kak Lutfi ya. Jadi di chat dulu kalau mau ke bimbel, atau bisa juga ke Kak Randy, sama juga di chat dulu kalau mau nanya-nanya soal. Jadi sekian dulu adik-adik untuk pembahasan bab 3 ya, bab 3 aljabar. Sekian dulu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.